Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendra, mahasiswa dari PKN STAN semester 5. Kali ini saya mendapat tugas membuat video sekilas tentang public speaking. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai public speaking, tapi hanya di bagian audiens saja, klasifikasi audiens. Pertama-tama, apa sih public speaking itu? Public speaking yang perlu kita ketahui adalah arti dari public speaking itu sendiri. Public yaitu adalah umum, secara public, dan speaking adalah berbicara. Di mana yang berarti berbicara di depan umum. Maksud di sini umum bukan berarti kita harus berbicara di semua orang atau di banyak orang, tapi juga bisa diartikan di satu orang, dua orang. Intinya adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik. Masuk pada inti dari video kali ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik di depan orang yang lebih tua daripada kita. Perlu kita sadari, saat kita bekerja atau kita berada di suatu organisasi pasti ada selisih umur ataupun ada yang lebih tua dan lebih muda. Tentu ada beberapa kesulitan atau tantangan yang kita miliki saat berkomunikasi dengan seseorang yang lebih tua. Tentu saat kita bekerja mungkin, atau kita ada sebuah tim mungkin, di mana kita, misalkan saja kita sebagai ketua tim ada seseorang lebih tua yang harus kita koordinir ataupun dalam kasarnya kita perintah lah. Nah, di sini pasti untuk nge-push orang tua itu sendiri pasti akan sungkan. Nah, kalau nggak di-push nanti nggak akan jalan. Kita lampau-lampau aja, nanti ya kegiatan nggak akan jalan dong. Makanya bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik? Nah, tentunya yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana cara mengomunikasikan suatu hal kepada audiens, lebih tepatnya ya. Nah, jadi saya pernah membaca suatu artikel, dan ketika seseorang public speaker berbicara, kriteria audiens itu diklasifikasikan jadi 4 berdasarkan umur mereka. Yang pertama itu adalah umur yang paling bawah atau paling kecil, ada tulang bakso. Di umur yang paling kecil, di situ ada anak-anak. Lanjut lagi ada remaja muda. Jadi remaja itu ada 2, ada remaja muda dan ada remaja dewasa. Dan yang terakhir adalah orang tua. Berbicara di depan anak-anak, salah satu yang harus rekan-rekan tahu adalah kita harus menunjukkan sisi genuine kita. Maksudnya, kalau kita memang tidak suka anak-anak, kita bilang bahwa bukannya apa ya, tapi saya tidak suka anak-anak. Jadi karena apa? Karena anak-anak itu tahu, dia tuh bisa mengendus apakah speaker tersebut atau orang tersebut yang berbicara di depannya suka dengan anak-anak atau tidak. Nah, jadi jujur aja, suka atau tidak. Misal nggak suka ya bilang aja, maaf bukannya saya tapi saya nggak suka sama anak-anak, jadi kayaknya lebih akan kesulitan nanti jika dilanjutkan. Soalnya banyak yang kita pernah tahu, ada di sebuah kelas gitu, sekelas anak-anak itu ada pembicara yang ya ngomong gini itu ya bagus, tapi dia nggak bisa menutupi mimiknya dia tidak bisa menutupi mimiknya bahwa dia itu tidak suka anak-anak. Dan yang kedua adalah remaja muda, atau bisa kita sebut siswa SMP, SD yang mau lulus SD lah ya. Nah, mereka itu adalah klasifikasi audiens yang dimana mereka itu selalu berkelompok atau selalu komunal, membentuk komunitas. Jadi nggak ada remaja muda itu yang berjalan sendiri atau ngambang sendiri gitu. Saya rasa nggak ada. Jadi di sini yang paling susah di sini. Jadi kita kalau mau berbicara dengan remaja muda, kita ini harus masuk kepada diri mereka. Maksudnya apa yang mereka rasakan. Misal gini, kita berbicara di depan siswa SMA lah ya. Jadi apa yang harus kita pelajari adalah kita harus cari tahu informasi apa yang ada di sekolah tersebut. Misal guru paling killer atau guru paling baik, terus siswa yang suka dibercandain, nah gitu. Itu bisa buat masuk kepada apa yang mereka rasakan. Contohnya gini, baik, di sini saya
dapat pesan dari Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf ini adalah guru paling viral ya. Pasti respon dari audiens tersebut adalah wah gitu, berarti langsung antusias karena si pembicara ini dapat pesan dari guru yang paling killer gitu. Selanjutnya adalah remaja dewasa. Nah, remaja dewasa ini yang paling mudah menurut saya. Jadi kita kasih tahu, beri mereka alasan kenapa harus mendengarkan kita. Ya cukup. Saya ulangi ya. Buat remaja dewasa, kita kasih tahu alasannya kenapa mereka harus mendengarkan kita. Udah gitu. Nah, ini yang kita bahas ya sekarang, berbicara di depan orang tua atau berkomunikasi di depan orang tua. Menurut saya ini adalah paling susah karena ya tadi kita yang mau nge-push istilahnya sungkan, tapi kalau kita lempeng-lempeng aja ya nggak jalan gitu kan. Jadi gini, pertama-tama yang harus rekan-rekan ketahui adalah bahwa orang-orang tua itu pernah gini, umur mereka itu udah di atas kita, jadi mereka pasti merasa gini, umur saya itu udah tua, kamu tuh tahu apa gitu. Nah makanya tuh bisa kalian buka dengan cara gini, mohon maaf ibu atau bapak ya, mohon maaf bapak, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, jadi mohon nanti tolong berikan masukan atau kekurangan yang saya miliki ketika berbicara di depan ibu. Jadi kita itu kayak ngelendah gitu, ya kan? Karena orang tua itu kayak gitu, mereka pasti sok tahu. Ya, enggak, saya juga sebagai orang tua juga gitu, pasti sok tahu kalau ada ya junior atau apa yang ngasih tahu. Terus setelah itu ini bedanya apa? Ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, beda lagi. Kalau ibu-ibu tuh enak. Kayak waktu kita bicara di depan mereka pasti dalam hatinya tuh bilang gini. Kalau cewek ya, kalau pembicara cewek itu, wah mirip anak saya. Kalau pembicara cowok, wah bisa nih dikawinin sama anak saya. Itu kalau ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapak susah. Jadi kayak gitu tadi ya kalau bapak-bapak. Kita ngelendah dulu gitu. Ya mungkin sekian paparan siang ini, semoga tercerahkan dan bisa membantu rekan-rekan dalam menghadapi orang yang tua saat berkomunikasi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.